Halo Tribunar, salam jumpa di special interview hari ini bersama saya Salma Vikalohata. Pasar Mardika sudah sejak dulu menjadi bagian penting aktivitas perdagangan di Kota Ambon. Pasar Mardika juga memberikan ruang berputarnya roda ekonomi di tengah masyarakat. Pasar Mardika sendiri bagi warga Kota Ambon sudah seperti rumah nenek yang selalu menjadi tempat pulang di saat kita selalu bertemu dengan hal-hal yang kekinian seperti saat ini. Saat ini Pasar Mardika sudah dibongkar karena ada rencana dari pemerintah terkait dengan revitalisasi Pasar Mardika. Lalu bagaimanakah kabar revitalisasi Pasar Mardika saat ini? Hari ini di studio tribunambon.com saya tidak bersama dengan orang yang paling bertanggung jawab untuk merevitalisasi Pasar Mardika, tapi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Pak Japri Taihatu. Beliau ini adalah orang yang sejak awal mengawal proses jalannya revitalisasi Pasar Mardika. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Tribuners. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di special interview hari ini. Kabar hari ini baik, Pak. Baik. Nah, Pak lahir sejak kecil memang di Ambon? Lahir Papua. Oh, sama. Kuliah, kerja. Nah, ya. Berarti tentunya ada meskipun sama ya Pak dengan saya juga orang Saparua. Kalau ada orang Saparua pasti Mardika kan saya ya. Mardika kalau menurut Bapak Pasar Mardika bagi Bapak tuh bagaimana? Apakah juga seperti yang saya katakan tadi seperti rumah nenek yang selalu menjadi tempat pulang meskipun sekarang sudah ada MCM, sudah ada ACC, sudah ada Amplas gitu Pak? Pasar Mardika tetap menjadi epicentrum dinamika ekonomi Ambon. Karena perputaran uang itu dimulai dari pasar Mardika, segmentasi yang paling kecil, bottom up, sampai ke middle up. Karena Mardika itu kawasan ekonomi strategis. Iya. Ada pasar, ada di situ yang lebih khusus pasar. Ya. Tempat perjumpaan antara pembeli dan itu sudah pasti menjadi sebuah dinamika ekonomi. Dari sejak dulu dibangun itu kan pengembang yang namanya Bokimpeng dibangun sama kelas 1 kalau nggak salah itu saya lihat, dan sampai sekarang dari waktu ke waktu bergelut, dan kalau studi komparatif ke tempat lain memang yang dijudge oleh Tribun tadi memang udah rewat, dan itu mesti direvitalisasi sehingga tampilannya sebagai pasar modern sehingga bisa menjawab kebutuhan dan dinamika ekonomi kekinian. Kalau bicara dulu deh Pak, Bapak paling sering kalau di Pasar Mardika tuh ngapain Pak? Banyak hal selain menyatu dengan terminal pasti. Yang kedua, banyak kan pelaku ekonomi di situ kan orang kampung saya juga kan, sehingga interaksi di sana selain beli sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, tapi juga terlibat langsung dalam dinamika ini. Nah Pak, ini sebelum berbicara lebih jauh tentang revitalisasi Pasar Mardika, bagaimana kabarnya sekarang? Yang saya ingin tanyakan, Bapak sebagai wakil rakyat, bagaimana sih menurut Bapak terkait dengan rencana revitalisasi Pasar Mardika ini? Yang pertama, rencana ini mesti disupport. Jadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Ambon, khusus parlemen, kami menganggap ada goodwill Pak Jokowi pemerintah pusat untuk anggaran sebesar 160 miliar di masa pandemi COVID ini kan luar biasa. Banyak proyek fisik di mana-mana itu kena reperkusi, kena efisiensi. Ya, untuk Ambon, Mardika dan beberapa infrastruktur lain itu tetap masih jalan, dan itu mesti diamini, diimplementasi dan mesti disupport ya. Yang kedua, selain epicentrum ekonomi, kan ide dasar yang dulu diletakkan oleh Pak Wali Kota Ambon Pak Yopi Pillai itu kan ingin menjadikan Ambon ini sebagai kota niaga, pusat bisnis, plus kota pendidikan, kota jasa. Dan karena itu tampilan Ambon itu mesti waterfront city, kota di tepi laut. Gimana mungkin kita ingin menjadikan Ambon itu kota di tepi laut, yang baranda kota Ambonnya, yang etalasenya adalah tepi pantai. Kalau tampilannya di sekitar tengah kota, pusat kota itu terkesan kumuh. Betul sekali. Kan?
Karena itu selain etalase kita, barangnya kita airport yang udah modern bagus. Ya, kalau ada revitalisasi ini kan juga kesempatan emas bagi Maluku, Ambon, karena memang Merdeka berada di ibu kota provinsi untuk berbenah diri. Jadi maksud Bapak berarti pemerintah kota bermaksud baik untuk merevitalisasi Pasar Merdeka. Oke. Nah Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi sejak awal rencana ini mulai digaungkan, apa yang menjadi rekomendasi resmi dari DPRD terkait dengan revitalisasi Pasar Merdeka? Kendalanya satu kan, APBN ini, alokasi anggaran ini turunkan lewat balai. Iya. Balai jembatan atau balai jalan, balai jalan kan, itu hanya NC untuk revitalisasi fisik itu aja. Iya. Tapi tahapan-tahapan untuk merevitalisasi itu juga kan butuh pemanahan. Misalnya kita mesti menggeser, kita mesti merelokasi seluruh pedagang yang ada di Pasar Merdeka untuk menempati los-los sementara yang ada di kita. Nah ini kan nggak ada itu alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah waktu itu, sehingga Dewan selalu memberi instruksi berupa rekomendasi dalam setiap momentum pemerintahan antara pemerintah Kota Ambon dengan DPRD Kota Ambon agar bicara soal tindakan relokasi untuk kegiatan-kegiatan membangun ini mulai jalan itu harus dilakukan. Dan nampak sekarang problem krusial kita sebetulnya anggaran untuk menata para pedagang yang harus direlokasi, tapi tidak begitu maksimal karena tidak disertai dengan sebuah perencanaan. Misalnya ya, kerjasama pemerintah Kota Ambon dengan pihak ketiga bangun tempat di depan MCM mubazir. Sama halnya juga dengan di Paso yang juga mubazir kan, karena itu tumpang tindih di tengah ruang yang sangat sempit di pesisir Pantai Merdeka itu dan sekitarnya itu yang membuat problem yang sekarang terjadi itu. Ada yang nggak mendapatkan, kalaupun ada yang mendapatkan dengan konsekuensi anggaran yang mesti dikeluarkan itu kan bunyinya belasan juta. Jadi itu krusialnya muncul di situ. Selain banyak yang tidak mendapatkan. Ya kemarin kami selalu bicara agar ini mesti direvisi secara baik. Nah Pak, sebelum lanjut mungkin untuk Tribuners kalau memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung komen di kolom komentar Facebook atau YouTube yang sekarang sedang streaming. Mohon maaf juga saya tanya suaranya kita kedengaran kan? Oke. Nah lanjut ya Pak. Nah ini Pak infonya bulan Februari tahun ini itu kan revitalisasi sudah mulai dilaksanakan, tapi sampai September ini artinya sudah hampir 7 bulanan. Ini juga belum dilaksanakan. Kenapa Pak kendalanya? Apa karena masalah anggaran tadi juga? Nggak, anggarannya pasti ada. Rapat koordinasi kami dengan leading sektor kami khusus perintah. Terus perintah juga udah koordinasi dengan balai jalan. Ya, dalam waktu dekat kontraknya udah ditandatangani kan, actionnya udah mulai jalan. Iya. Cuman kondisi sekarang kan semua tahu lah, ide kita aja sampai sekarang fisik belum jalan. Tapi green light tadi kemarin udah diberikan, itu pasti jalan dan karena itu sekarang kita lagi berbenah diri untuk tindakan relokasi itu biar kalau alat berat masuk, material dan yang lain-lain ini dia nggak mengganggu. Bahkan faktor keselamatan para pedagang itu juga kan jadi skala prioritas. Misalnya kalau konstruksi paku bumi misalnya ditancap di situ. Kalau di situ di area sekitar situ ada para pedagang, saya kira jaminan keselamatan bagi pedagang bahkan pekerja di situ juga mesti juga dijaga secara baik. Nah, makanya sekarang lagi menjadi concern kita agar tindakan relokasi ini jalan, semua pedagang itu ditampung, tapi tidak membebankan mereka dengan satuan harga yang begitu gede yang bisa dijangkau. Nah sebelum lanjut, ya, yang menarik Pak soal satuan harga, tapi sebelum lanjut mungkin saya tanya dulu, sampai saat ini bagaimana sih kabar revitalisasi Pasar Merdeka? Apa yang sudah disiapkan? Tadi maksud yang Bapak katakan tanda tangan itu tanda tangan apa ya Pak? Kontrak kan antara pihak antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang sebagai pemenang. Nah, ini informasi ini kan pasti bisa dicek langsung ke Balai Nasional karena tanggung jawab pemerintah Kota Ambon juga terbatas kan. Proyek fisik ini mesti dilaksanakan oleh Balai Jalan. Tindakan kita adalah tindakan relokasi itu, prakondisi pedagang eksodus dari situ agar dinamika membangun ini bisa jalan secara baik.
Dan problem krusial sebetulnya ada pada itu. Soal relokasi yang terbatas itu, bayangin aja, kita udah siapin, pemerintah Kota Ambon ya, koordinasi perindak dengan pihak ketiga itu, udah siapin sekitar ratusan lapak yang ada di Pasu, tapi nggak dihuni di sana. Nah, ditempati di sana kan? Ya, Pak. Ratusan lapak juga sih, tapi nggak bisa ditempati juga karena menurut mereka dinamika ekonomi nggak ada di situ, pembeli nggak datang di situ, jadi percuma aja mereka di situ, tapi nggak ada transaksi di situ. Begitu. Nah, Pak, ini ngomong soal penolakan, itu penolakan dari masyarakat. Kita semua tahu itu sangat umum sekali. Masyarakat menolak karena beberapa hal. Pertama, misalnya pasar yang 3 tempat pasar yang relokasi seperti Paso itu karena disebut nanti sunyi, pendapatan juga menurun. Kemudian yang kedua itu misalnya masalah di Pasar Apung itu mereka masalah listrik. Jadi kita tahu kan masalah listrik. Ini karena jadi masalah juga nih sampai sekarang para pedagang belum juga berjualan di sana. Kemudian yang ketiga masalah pembayaran lapak. Yang kalau kita lihat ingat lagi ke tahun lalu, wali kota sempat mengatakan kalau seandainya pedagang ini dipindahkan ke lapak yang baru, itu otomatis lapaknya gratis. Tapi buktinya sekarang malah ada bayaran. Ada yang kemarin kita dengar 3 juta, lalu kita dengar lagi ada yang sudah sampai 12 juta. Nah, itu gimana lagi nih, Pak? Makanya saya bilang Pemda Kota Ambon ini nggak sikap ketika diintroduksi oleh pemerintah pusat ada 1,6 miliar untuk revitalisasi. Tidak ada tindakan perlakuan anggaran untuk relokasi itu. Nah sekarang udah ada instruksi untuk memindahkan merelokasi, nggak ada duit dikanalisasi di APBD, kan begitu. Jadi nanti di APBD perubahan tahun kemarin itu baru kita alokasi 5 miliar. 5 miliar saja. Iya, tapi nggak bisa jalan juga. Pandangan Dewan waktu itu kalau dialokasi 5 miliar maka itu mesti dibagi gratis. Tapi kan nggak bisa. Itu teknisnya bisa ditanya ke Pemkot lah. Karena udah dibangun duluan, nggak melalui sebuah prosedur jasa konstruksi, bagaimana mungkin bisa menggunakan 5 miliar yang dialokasi itu kan pasti ujung-ujungnya kan beda jauh. Dan karena itu kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga ini ya pasti harus ada simbiosis mutualisme, mereka membantu, tapi juga harus ada profit. Pandangan Dewan jangan terlalu besar langsung itu. Karena yang membangun Pasar Apung itu nggak ada APBD provinsi, APBD Kota Ambon, nggak ada itu. Pak, bisa dibilang ini tidak ada persiapan karena kalau mau dibilang ini untuk masalah revitalisasi ini sudah digaungkan dari 2014 lalu. Itu pertama kali Pak sudah dari 2014 lalu karena kan baru tahun ini. Apakah ini tidak ada persiapan sama sekali dari pemerintah kota? Itu pemerintah Kota Ambon terlambat di situ. Terlambat. Dewan selalu interupsi ke pemerintah Kota Ambon. Uang udah ada, kenapa nggak dikanalisasi, diusulkan ke Dewan untuk kita bicarakan di APBD agar tindakan relokasi dengan konsekuensi lapak dibangun itu ada. Kan? Ini udah mau eksekusi membangun, baru Pemkot kaget karena itu. Makanya dipakai Pak pihak ketiga, mereka udah membangun nggak ada duit, baru kita coba support anggaran itu nggak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebetulnya. Dan karena itu 5 miliar itu jadi raib kan. Nggak bisa diraih dalam pendekatan, nggak bisa diperuntukkan bagi pihak ketiga itu. Bukan raih maksudnya hilang begitu. Yang terakhir tadi kemarin saya turun langsung ke lapangan dengan para pengembang itu juga lihat mereka udah masuk, udah koordinasi dengan PLN. Masalah listrik. Agar listrik itu segera dipasang sehingga ada kepastian, ada kenyamanan itu transaksi ekonomi para pedagang. Nah, kan soal listrik ini kalau kita padahal sangat ribet sekali kan, padahal ini programnya pemerintah, jadi masalah listrik malah masyarakat yang menjadi orang pelaku perdagangan di situ harus berusaha, harus menyuarakan ini berkali-kali, harus datang ke DPRD berkali-kali untuk menyuarakan ini. Ini gimana lagi Pak dari DPRD menyikapi hal ini? Itu tindakan membangun yang dadakan itu kan? Yang dadakan itu kan? Kalau saya sendiri interupsi itu soal pengelolaan pasar. Bayangin aja, kita dapat pajak penerangan jalan itu dari PLN itu di debit langsung, ditransfer langsung ke Pemda Kota Ambon itu sekitar 2,2 miliar. Tapi kita mesti mengeluarkan duit untuk rekening listrik Pasar Mardika itu sekitar 6 juta. Artinya ini nanti saya nanya lagi. Berapa? Sistemnya gimana ini? Token atau memang pasca bayar? Nanti yang kalau token atau pasca bayar siapa yang bayar? Masyarakat. Itu yang harus jadi concern kita. Apakah ini di take over oleh pemilik lapak itu kalau pasca bayar dan prabayar
Ataukah memang itu menjadi bagian dari pemerintah daerah? Kan begitu. Ini harus jadi konsen ke depan agar ada kepastian bagi masyarakat. Kalau mereka bayar dengan konsekuensi kan, sehingga ada tindakan efisiensi kan di mereka juga kan. Kalaupun pemerintah kota bayar juga mesti ada pembatasan. Jangan yang saya bilang tadi, untuk pasar Merdeka aja 6 juta satu bulan untuk bayar listrik. Padahal kalau ada tindakan, padahal kalau dulu yang pasca bayar itu jauh-jauh hari Pemkot sudah berpikir panjang lebar, lalu kerjasama dengan yang namanya PLN dibuat prabayar. Saya kira efisiensi itu juga bisa terjadi. Nah, Pak, ini soal bayar membayar, ini masih soal uang. Kalau kita tahu kan lapak Pasar Merdeka, ini lampu saja ini masih bingung nih nanti siapa yang bayar. Iya, lapak juga. Lapak kan kemarin sempat ada mereka katanya para pedagang kita disuruh bayar mulai dari 3 juta. Kemarin juga ada yang 12 juta. Itu gimana Pak aduan masyarakat ke DPRD? Bisa tolong diceritakan Pak? Soalnya adalah pihak ketiga membangun itu bukan dengan APBD. Dia bangun dengan duit dia sendiri. Jadi kerjasama atau Pemkot kan. Pemkot udah nggak ada pilihan lain lagi. Nggak bisa dialokasi di APBD, makanya minta pihak ketiga. Makanya kemarin saya turun di spot, nanti besok kita berapat lagi, baru kita lihat dan kita uji untuk sementara. Dan kita mesti bilang juga ke namanya pengembang ini, fisik yang lu bangun itu gimana? Sampai bisa bilang ada 4, ada 5, ada 2. Ya kan? Kemarin saya lihat sekilas, ada juga yang namanya jaringan untuk sementara. Ada jaringan. Tapi kan nggak bisa lihat kesempatan begitu aja. Nanti di rapat kita bicara lagi, panjang lebar lagi, agar rasional nggak tahu 12 juta itu kira itu kan. Ada yang juga dulu 4 atau 5. Cuma kendala kita, ini bukan duit pemerintah. Tapi masyarakat. Dia bangun yang duit dia sendiri. Karena Pemkot nggak siap di situ kan, awal-awal kan nggak siap kan. Tidak cerdas juga kalau saya menyalahkan Pemkot. DPRD bahkan juga pemerintah daerah kan, tapi biasanya kan usulannya dari pemerintah daerah. Sehingga pihak ketiga yang membangun, kalau dia bangun itu untuk rugi. Coba bayangin aja. Jadi artinya yang dibangun sekarang dipasok, nggak ditempati kan? Iya. Sama dengan dia yang nggak ditempati, dia rugi kan? Karena yang dia bangun itu orang nggak menempati, nggak bayar. Yang kedua nggak ada APBD untuk menggantikan itu. Nah, tunggu Pak. Pihak ketiga ya, tadi kita sudah bicara pihak ketiga, siapa sih pihak ketiga ini yang membantu untuk merevitalisasi Pasar Merdeka? Nah, itu tadi kita panggil tadi, nanti lebih jelas nanti di kan depan nanti kita press release dengan Tribun agar ada 3, kelihatannya ada 3 itu. Dulunya katanya dibagi, itu ada yang di lain yang membangun lagi, di sini bangun lagi, di Pasar Merdeka juga lain yang membangun. Tapi ini gimana Pak? Katanya revitalisasi ini biar Ambon makin cantik. Tapi kok semua dibebankan ke masyarakat? Jadinya kok kayak masyarakat yang jadi tumbal gitu Pak? Ya pemerintah daerah mesti dan berani bertanggung jawab bilang bahwa ini semraut karena kita nggak siap. Nah, kalau nggak siap itu adalah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya kira tindakan-tindakan penataan itu mesti dilakukan walaupun ini di luar skenario pemerintah daerah. Dengan ini konsideran komisi nanti besok komisi itu ada beberapa yang kunjungan kerja ke luar daerah, nanti balik lagi kita akan undang perindak, kita undang juga pengembang termasuk para pedagang agar kita membicarakan soal satuan harga itu, kita bicarakan soal kendala listrik itu, dan kita bicarakan soal banyak hal kan, macet itu macet banget karena akses trotoar itu udah dipakai. Di tepi jalan juga udah dipakai. Karena memang pedagang lebih memilih meskipun sudah dibongkar tetap pedagang di tempat semula. Itu yang terjadi sekarang. Nah Pak, ini juga kan kita banyak nih kita lihat pedagang yang justru paling dirugikan sebenarnya. Kan dirugikan pertama ini pandemi. Di saat pandemi mereka juga harus pindah dari tempat semula mereka berjualan juga. Lalu Pak juga ini kan kalau kita lihat selain pasarnya ini kan sunyi, di Kalimantan Berkas ini mulai sunyi, kemudian kita sepi, pendapatan kita makin kurang. Belum lagi jam-jaman kan? Jam-jaman. Belum lagi nih ditambah lagi kalau di sana banyak sekali sampah. Nah itu gimana lagi Pak dari
Pemkot DPRD sendiri? Maksudnya dari awal setelah revitalisasi ini kemudian sudah digaungkan, sudah diusulkan, itu bagaimana sih sikap DPRD, apa sih permintaan DPRD kepada pihak pemerintah kota supaya revitalisasi pasar ini harus dibuat bagaimana sebenarnya? Terus kenapa juga pemerintah memilih 3 opsi pasar yang sebenarnya 3 pasar itu mulai dari pasar apung, kemudian pasar oleh-oleh Tantui, lalu pasar di Paso, tiga-tiganya itu sama sekali tidak apa sih maksudnya? Tidak efektif. Tidak ada bisa perputaran ekonomi di situ, berbeda sekali dengan pasar Mardika. Awal-awal itu masukan pedagang nggak mau masuk. Komisi usul gini, Pak Wali, tolong bisa nggak kita minta Taman Victoria itu dipakai. Tapi ketika koordinasi dengan pemerintah provinsi, mereka mau ngasih Taman Victoria. Padahal kalau Taman Victoria kasih itu kan bisa dibangun, ditata secara baik, dan masyarakat ini hanya mau satu, perdempetan di situ pun nggak jadi masalah. Daripada mereka jualan di Paso dengan di depan MCM itu ada. Karena tantangan mereka begini, Pak, tomat itu kalau dibeli paling 3 hari sayur itu udah dibeli, paling kalau kangkung itu paling besoknya ya udah bisa lagi. Yang bisa bertahan itu kan katanya paling kentang, paling hotel, itu realita ya. Kami bilang ke pemerintah Kota Ambon, mesti arif, cari celah aturan. Sekiranya kalau kita dorong prakon anggaran di APBD bisa koordinasi dengan yang namanya BPK, koordinasi dengan namanya Bajaksan agar itu bisa diringankan, nggak bisa 12 juta. Kalau 12 juta itu terlalu tinggi. Yang kedua, ini mesti ada rapat koordinasi antara BPK karena bicara soal pasar itu kan masalah jalan, itu bukan kewenangan. Lalu apa nih kewenangan siapa aja, Pak? Itu Komisi 3. Yang kedua, jalan yang udah berlubang itu juga bukan kewenangan Pemprov. Itu juga balai jalan. Jadi harus banyak koordinasi, harus banyak perjumpaan dengan provinsi ditambah dengan kota, termasuk balai jalan sendiri. Agar pendekatannya sangat komprehensif dan itu bisa menjadi dinamika. Yang kedua, di DPRD Kota Ambon khusus Komisi 2, ketika sekarang aja kemarin kita terkenal ingin menjadikan pasar Mardika ini dan pasar-pasar lain itu tampil menawan sesuai dengan identitas Ambon sebagai kota jasa. Kami pengen ke depan itu dibuat yang namanya PD Pasar. Sehingga pada aspek pengelolaan, penataan, sampai ke bicara soal retribusi, itu semuanya tertata. Ya, tertata. Tapi itu soal nanti ini dirampungkan dulu, dibicarakan dulu. Kalau bisa, jalan bagus. Hal yang paling utama kami bilang ke Pak Kadis Perindak, database para pedagang itu harus dipegang. Kenapa, Pak? Harus dipegang karena yang bukan pedagang jangan menempati los yang baru yang sekiranya pasar ini selesai. Itu enggak ada. Itu jadi concern kami, sehingga data yang ada pada kami pegang. Weight-nya di situ dari dulu. Data selalu berkurang, selalu bertambah. Itu fluktuatif. Memang masalah data ini selalu tidak ada yang beres kayaknya gitu. Nah, Pak, kita lihat di pasar itu ramai sekali, banyak sekali pedagang, dan kadang-kadang juga ada pedagang-pedagang dadakan. Misalnya kalau musim durian banyak yang datang, musim lansa banyak yang datang. Itu gimana lagi, Pak? Apakah perlu juga pedagang data mereka tuh juga verifikasi juga apakah mereka memang warga Kota Ambon atau bukan untuk menempati pasar? Kami selalu bilang ke mereka harus ada validasi, harus ada pemutahiran. Jangan lapak itu, jangan los yang baru itu ditempati oleh pedagang yang bukan warga Kota Ambon. Yang bukan ber-KTP Ambon, kan? Kayak begitu kan? Karena tidak semua pedagang di Pasar Mardika itu warga Kota Ambon. Banyak baru pendengar misalnya. Saya tadi bilang, coba bayangin aja, kalau durian itu 2 trek yang diangkut dari Serang bagian barat, dari Maluku Tengah, sampai di sini hanya bongkar aja dibuat, lalu para pedagang jual di situ, yang makan sampahnya di situ tanggung jawab kita. Itu kadang-kadang itu ribet. So, itu. Salah belum lagi kelapa kan.
kelapa satu trek selesai di patok, Ah, ya patoknya itu di situ menjadi tanggung jawab Pemda Kota Ambon lalu dibakar. oke. Jadi mulai dari masalah jalan, selain revitalisasi ada, ya. Pokoknya ada jalan, masalah jalan ada, masalah sampah juga ada. Nah Pak, sebelum lanjut nih Pak, ini ada pertanyaan dari Tribuners. Ini ada yang komen nih Pak. Ada yang komen ya, katanya ini sukses Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Oh, Wali Kota 2024 ya. Terus itu. Ternyata banyak ya yang mendukung Bapak di sini sebagai calon wali kota 2024. Banyak sekali Pak. Hampir komentar semuanya full dengan itu Pak. Bapak, pendapat Bapak tentang ini gimana Pak? Sebelum lanjut lagi. Gimana Pak? Itu doa aja itu. Tapi kalau misalnya, ya ada nggak Pak? Kalau melihat kota Ambon yang sekarang, apalagi Bapak ya memang meskipun bukan orang kota Ambon tapi kata orang Saparua, jadi ya. Orang Lesi kan orang. Ya lumayan dekat. Itu gimana Pak? Itu doa aja itu, kalau yang namanya jadi perjuangan itu kami ini ditugaskan. Di mana ditugaskan itu mesti siap. Ya, jadi artinya memang untuk sementara lagi PD Perjuangan itu kami lagi fokus bermitra dengan pemerintah daerah, menyelesaikan dulu perkara dunia Indonesia dan Ambon COVID ini. Jadi konsideran kami kira itu. Ya, jadi soal calon wali kota belum ya Pak ya? Masih jauh lah, 2024. Ini sudah akhir 2021 nih Pak, 3 tahun lagi Pak. Masih jauh lah. Oke Pak. Terima kasih atas doanya. Oke Pak, ya jadi Tribuners terima kasih dan semoga doanya ya bisa terkabul. Kita juga tetap kawal. Semoga siapapun yang mengganti wali kota yang sekarang, ini kan tahun depan juga Pak Richard masa jabatannya sudah selesai. Semoga penggantinya lebih baik lagi, bisa bawa Ambon menjadi yang lebih baik lagi gitu Pak. Nah ini Pak, saya kembali lagi nih Pak. Ini tadi soal revitalisasi pasar. Masalahnya tuh banyak, bukan cuma soal pedagang, bukan soal perputaran ekonomi saja, tapi juga soal masalah sampah di sana. Ini semakin banyak orang yang berjualan datang, kemudian mereka menumpuk sampah, jadi PR baru lagi bagi pemerintah. Lalu kemudian masalah jalan. Selain jalan ini, selain banyak yang berlubang, bikin rusak, yang katanya, saya bilang ya di sana Pak, ini ada kata pedagang, padahal tiap hari di sini ini orang-orang yang punya plat mobil warna merah yang lewat, tapi tetap saja jalan begini bertahun-tahun. Nah itu dua. Yang ketiga ini masalah macet terus sampai sekarang. Itu gimana lagi Pak? Kalau masalah sampah itu kan, ya. Bicara soal sampah itu kan aksentuasi pertama itu regulasi. Yang kedua edukasi yang paling utama. Nah kalau edukasi, regulasi semuanya kan ada. Edukasi itu jalan, infrastruktur jalan. Paling kita terbatas mobil truk dan macam-macam yang usia lanjut itu, tapi sekarang kan udah mulai bagus. Nah edukasi ini yang ribetnya di mana? Ada tahapan regulasi buang sampah itu jangan lagi gitu. Di masjid itu enggak sedikit Pak Ustadz itu ketika Jumatan bilang sampah aja di gereja kita terkendala seperti itu. Jadi edukasi ini terus harus soal regulasi kan ada, infrastruktur kan ada. Itu yang paling utama. Itu saya kira itu mesti dimulai dari keluarga. Pemerintah kan tetap ada. Jam 5 kan tetap pasti. Artinya emang kalau masalah sampah ini terakhir masuk, kelapa masuk, duren masuk. Sampah tetap ada. Muncul lagi kan. Itu problem kota-kota perkembangan besar. Yang kedua soal jalan. Ini ribet kalau jalan ini. Kan udah beberapa kali kan. Misi 3 dulu kita undang Pemda Kota Ambon untuk buat manajemen traffic. Kayak selalu itu ya. Kendala Ambon ini pertama volume kendaraan yang selalu pertama. Yang kedua ruas jalan itu sempit. Yang ketiga nggak ada jalan alternatif. Coba dibayangin, itu masuk Kota Ambon dan pintu keluar itu Batu Merah, pertigaan Rapabot, kan? Kota Ambon ini seperti kuali perputaran dengan volume yang bertambah kayak begitu. Belum lagi kebanyakan orang Ambon paling nyaman di daerah itu. Makanya macet. Jadi dulu fraksi PD Perjuangan waktu itu saya tolak yang mau dibuat flyover. Flyover itu kita memindahkan macet di sini ke tempat yang lain. Ya pindah pandangan kami satu begini, bisa nggak pemerintah Kota Ambon itu, pemerintah provinsi itu berpikir kan Ambon kota provinsi,
pertama tim multi years jangka panjang bisa nggak kalau tol laut di Bali itu terjadi di Teluk Ambon sehingga akses masuk ke Ambon lewat tol laut itu jalan. Nanti kalau keluar lewat darat sepanjang itu nggak bisa. Saya kira susah. Karena data saya di Adira misalnya, di Samsat misalnya, di Sinarmas misalnya, kesempatan memiliki kendaraan itu kan nggak. Sedangkan ruas jalan yang sempit itu yang membuat volume selalu bertambah itu. Dulu orang mengira ada JMP itu akan mengurai kemacetan. Padahal justru mempercepat. Yang mengurai ini kan, ya kalau dibilang dermaga Spina itu bisa mengurai. Iya. Dan saya kira pekerjaan rumah terbesar itu adalah kota, provinsi, bahkan pemerintah pusat berpikir untuk macet di Ambon ini. Langkah seperti di Bali itu juga penting. Kalau provinsi kita buat dan kita bisa itu. Sebab rekayasa lalu lintas macam apapun pasti keluar kartu merah kan. Ya, ini mungkin saya nggak keluar dari tema hari ini soal revitalisasi pasar. Berarti sama saja dengan kebijakan di Sukumar itu soal perampingan trayek, kemudian peremajaan angkot itu juga sama saja tidak bakalan bisa mengurai kemacetan. Termasuk kalau nanti misalnya Pasar Mardika sudah jadi lebih bagus, sudah lebih modern dengan desainnya yang sangat bagus. Tetap sama saja. Karena kendaraan bertambah, ruas dan jalan nggak ada alternatif. Sebetulnya 3 itu aja yang menjadi concern. Jadi yang mesti dicari adalah satu, mencari jalan alternatif, lalu peremajaan. Jalan alternatif yang bermaksudnya seperti tadi ada tol di laut. Pak, mohon maaf, saya belum pernah ke Bali. Saya kira susah. Udah beberapa kali kan rekayasa lalu lintas itu dibangun. Coba bayangin aja. Yang saya bilang, masuk dan keluar kota Ambon udah merah. Hanya jam-jam tertentu di Ambon, cuma jam 4 sore itu udah mulai dari Masariku itu udah macet kan sampai di jembatan Batu Merah. Kalau pagi juga sama karena pintu masuk pintu keluar cuma lewat ini. Iya, cuma satu. Mesti ada jalan. Dan menurut hemat kami, ya kita contohin di Bali, tapi memang susah soal anggaran, tapi kenapa tidak? Karena itu concern pemerintah Kota Ambon, koordinasi dengan provinsi, sehingga multi years karena APBN. Berarti kalau saya tanya Pak, lebih baik duluan ini bikin jalur jalan lain atau revitalisasi Pasar Mardika dulu? Sementara revitalisasi ini sudah mulai jalan, sudah pembongkaran di pasar. Kira revitalisasi dulu itu. Oh. Oke, Pak. Bapak, nih. Apakah pihak Bapak ini kan sudah menjadi perhatian sejak 7 tahun yang lalu, 2014. Tahun 2014 ini sudah mulai digaungkan pertama kali. Kalau dari pihak DPRD sendiri nih Pak, apakah Bapak akan memastikan kalau revitalisasi ini akan berjalan dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada? Sementara dari awal saja kalau kita lihat itu sudah mulai masalah anggaran saja ini sudah tidak betul. Itu gimana Pak? Revitalisasi pasti jalan. Pasti jalan. Yang Compan Japing saat ini sebetulnya adalah relokasi mereka untuk menempati tempat perjualan sekitar, ya kan? Saya malah mau bilang ke pemerintah Kota Ambon, jangan cuma lihat yang namanya Pasar Mardika, ada Pasar Benteng, ada Pasar Tagalay, ada Pasar Batu Merah, ada Pasar Heru. Hanya konsep kami harus ada PD pasar, sehingga berikan keahliannya. Masa sih pegawai Pemkot mesti ngatur sampai ke soal masalah jualan? Kan bisa. Kalau ada PD pasar kan pertama satu, ada spesifikasi karya itu, tapi juga perusahaan daerah itu akan merekrut putra daerah orang Ambon, sehingga bicara soal pembukaan lapangan pekerjaan baru, sehingga tampilannya pasar yang modern, pasar yang aman, nyaman. Tidak seperti yang sekarang ini. Jadi kebijakan kami misalnya di Paso, misalnya di Weher, itu harus dibuat ada yang bagus, supaya mencegah mobilisasi orang yang ada di Baguala masuk kampung lagi ke kampung berbelanja. Itu terjadi, ya, minimal kita udah mengurai mobilitas orang dari Baguala itu masuk ke Ambon. Kalau Pasar Benteng Tagalaya itu bagus, itu udah mengurai yang Nusanewe itu nggak masuk lagi. Ya, sekarang kan contohnya yang namanya di Batu Gantong kan, itu nggak jadi pasar lagi kan, tempat parkir mobil. Banyak tempat Pak, kalau mau dibilang ini yang di samping RST itu juga ada pasar RST. Bagus, ya. Itu bagus, lumayan besar tapi kosong. Kalau saat kita lewat ini bisa tahu ini gedung tua nih. Ini pasti kalau masuk pasti horor nih kayak gitu kan Pak. Bang Cengkel lebih tragis lagi kan.
Iya Pak, iya gitu. Nah, itu gimana? Tapi kan Pak, kalau kita lihat kan, bukan cuma salahnya Ya. dari pemerintah saja sih. Ada juga masyarakat yang memang nggak mau, mereka sudah nyaman di Mardika, atau punya hati sudah di Mardika, Ya. asing mau pindah lagi. Itu gimana lagi Pak? Ada pernah DPRD kemudian membicarakan ini dengan pedagang yang di Mardika supaya bagaimana mereka sudah mau berjualan ke sana. Dinamika Gitu. ekonomi itu susah didefinisikan. Ya. Misalnya, awalnya 1-2 orang berjualan di Waiheru, apalagi udah jadi pasar di jalan kan. Iya, betul. Yang pemerintah bangun, itu pasarnya di Nania. Ya kan, sepi kan gak ada penjual. Satu. Yang kedua, bangun pasar di Bunceng kan. Iya. DAK, lokasi di situ. Jadi, aspek perencanaan itu yang paling penting. Harus banyak hal. Bukan pemerintah daerah melihat ini duit dari pusat sekian miliar, orientasi proyek, lalu bangun pasar di mana aja bisa dibangun. Konsep itu yang kami interupsi, jangan bangun pasar di yang namanya Hutumuri. Terpaksa dibangun aja kan, nggak ada proses transaksi jual beli di sana. Karena semuanya di sana kan punya keladi, punya kasbi, punya sayur mayur. Siapa yang menjual, siapa yang membeli. Karena itu harus ada perencanaan yang bagus, sehingga ketika suatu tempat dijadikan sebagai tempat untuk membangun pasar, dia jadi epicentrum dinamika di situ. Nah Pak, kalau misalnya nih ada pemerintah kota misalnya, atau barangkali Pak Wali Kota mungkin lagi juga jadi salah satu tribuners misalnya, itu Pak, ada apa sih rekomendasi Bapak kepada apa mau disampaikan ke pemerintah ini? Apa saja yang perlu dipertimbangkan kalau memang mau berniat membangun pasar? Jangan sampai cuma bangun pasar saja lalu jadi bangunan tua, gitu. Cuma habisin anggaran. Apa yang harus jadi pertimbangan? Jadi concern kita itu penataan. Hanya saya bilang tadi, penataan pasar yang itu beda dengan yang di Solo. Orang puji-puji Pak Jokowi kan di Solo kan. Yang kalau di sana itu lapangan luasan tanah masih banyak, berlokasi. Kalau penataan pasar di sini, di tempat itu aja, dibongkar lalu dibangun. Nah, pasca bangun ini yang mesti benar-benar diperhatikan. Kita perhatikan. Apalagi kalau udah ada PD pasarnya, atau PD pasarnya, udah ada kan, ya dibagi-bagi lah. Mana yang lontong, mana yang sembako, mana yang daging. Lalu harus disiplin. Susahnya ini kalau pemerintah Kota Ambon nggak disiplin. Orang yang daging di atas, kalau tetap jualan di atas, nggak turun ke bawah, atau ikan kalau di atas nggak turun ke bawah, pasti orang naik itu beli ikan. Tapi kalau nggak disiplin, menertibkan orang yang jualan ikan di perang jalan, padahal ada pasar ikan di atas, sama saja. Jadi ini mesti revolusi moral yang dibilang oleh Pak Jokowi itu ada di benak para pemerintahan, pihak penyelenggara agar benar-benar menjadikan pekerjaan rumah terberat itu pasca pasar ini dibangun, lalu ditata secara baik. Masuk parkir, sporting yang lain-lain itu harus juga benar-benar ditata secara baik. Tadi kan sempat disinggung soal listrik kan, air bersih gimana? Semua harus komplit ya. Supaya bagus nanti pandang mata lah. Betul. Apalagi kalau misal soal enak dipandang mata nih Pak, bagaimana juga responnya DPRD ini soal masyarakat yang mengatakan di sini banyak loh mobil berplat merah yang lewat, tapi kok kenapa kita terus begini saja, jalanan juga tidak diperbaiki? Itu gimana Pak? Kerja kolektif. Jalan kami itu kan, kalau ini kan harus dibilang ya, ini kesempatan berharga di hari ini kita bilang. Jalan Kota Ambon itu kan hanya dari Hutumuri sampai di lain. Jalan Kota Ambon itu dari ujung perumahan gubernur itu sampai di Mahia. Jalan nasional ini kan mulai dari Bandara Patimura, itu di dalam kota itu jalan nasional. Sampai itu jalan nasional. Ya. Taman Makmur itu nyampe di Lapalat itu provinsi. Taman Makmur masuk dalam kota itu jalan. Nanti dari Latu Alat sampai ke ujung Sir itu jalan kota. Karena itu saya bilang mesti koordinasi bersama. Saya contohkan satu begini. Trotoar kan sekarang lagi dibuat oleh provinsi nih. Mesti Pemda Kota Ambon bilang gini. You mau buat trotoar macam apapun, inilah konsep dari Pemda Kota Ambon. Bentuknya begini, modelnya begini.
mau bangun di mana aja tetap modelnya gini. Lagi-lagi dikembalikan ke perencanaan, karena itu model trotoar di Batu Merah kayak gini, di tengah kota kayak gini, di ujung Nusa Tenggara kayak gini, cuma cantik kan? Iya. Jadi memang tidak ada koordinasi sama sekali itu ya, Pak ya. Padahal mekanisme formalnya bersama provinsi. Karena itu beberapa provinsi enak-enak itu buat terminal, buat yang namanya trotoar sesuai dengan konsep mereka. Itu nggak boleh. Masalah trotoar saja banyak masalah, mulai dari warga jatuh, kepala pecah, dan sebagainya. Iya, Pak. Itu provinsi. Ya. Jadi artinya gini, supaya masyarakat, pembangunan yang ada ini bisa bagus untuk masyarakat, malah tidak sebaliknya merugikan masyarakat. Ini yang antara Pemkot kemudian Pemda ini sebenarnya harusnya harmonis ya, harus jangan sampai terpecah belah begitu. Oke, kalau tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan ya kalau misalnya hanya satu pihak saja yang mau, dia sendiri yang tampil, hanya sendiri yang mau menangani, itu belum tentu bisa selesai. Yang saya contohkan tadi itu tipe terminal, tipe trotoar itu kan beda-beda. Ya. Di Batu Merah berbeda. Coba aja kalau perencanaan bagus, lalu Pemkot bilang begini. Provinsi mau bangun terminal, modelnya begini. APBD kota mau bangun, juga modelnya kayak begini. Ya. Yang penting satu, kita harus berada dalam sebuah dataran kebersamaan, koordinasi dan komunikasi. Karena ininya kan apa manisnya kan? Jangan sampai tidak jadi manis malah pahit ya, Pak. Tapi semoga kalaupun pahit itu obat yang kita telan jadi bikin bagus, bukan pahit yang lain, bukan racun. Aman udah manis kan, yang visinya belum. Betul, Pak. Nah, Tribuners, ini kita Pak tinggal 10 menit lagi ya perbincangan kita pada sore hari ini soal revitalisasi Pasar Mardika. Kalau memang Tribuners ada punya pertanyaan, boleh ditanyakan. Jangan tanya soal calon wali kota saja, Tribuners ya. Oh, ada. Ada lagi nih Pak dari Tribuners nih, Pak. Mohon maaf, HP saya agak. Kenapa? Saya ada. Mana nih? Tolong bisa sebentar Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Tribuners. Ini kayaknya ini Tribuners yang paling sering tanya nih Pak. Kalau misalnya kita lagi live. Sebentar saya lihat dulu nih Pak. Oke, ini ada ya. Nah ini. Kenapa sambil kita saya sedang memuat ini, mungkin koneksi internet saya juga yang lagi buruk ya Pak ya. Pak, tadi kan, apakah saya tanya ulang lagi Pak untuk memastikan, apakah nanti pihaknya Bapak akan memastikan seluruh proses yang akan mulai berjalan nanti ini akan berjalan sesuai dengan koridor. Lalu tambah lagi ini semakin hari pengerjaan sudah mulai dilakukan, tapi semakin hari semakin banyak keluhan-keluhan yang diajukan oleh masyarakat. Bagaimana DPRD menyikapi ini? Apakah DPRD sendiri tidak bosan mendengar setiap hari yang disampaikan, keluhan-keluhan yang disampaikan ke masyarakat, juga tidak terus sampaikan ke pemerintah kota, tapi tetap saja tidak ada perubahan? Itu gimana Pak? Kerja kita kan selalu menyerahkan, boleh ada capek atau lelah. Satu yang kedua, kalau fisik bangunan itu kan kewenangannya adalah Balai Jalan Nasional. Pastikan kita mesti kasih masukan ke wali, koordinasi lebih lanjut ke Balai Jalan. Karena ini harus benar-benar jalan. Dan saya optimis Presiden Pak Jokowi itu ketika sudah dipokan atau sudah diguyur, diteteskan duit, itu pasti sebetulnya mesti jalan. Semoga ya Pak ya. Banyak hal kan, relokasi ini kan menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Itu yang sekarang kami dorong. Problem yang sekarang soal ada yang nggak mendapatkan lapak, walaupun ada yang mau mendapatkan itu nilainya 12 juta yang dipatok oleh pengembang. Kenapa pengembang mesti patok kayak gitu? Karena nggak ada supporting APBD, itu yang jadi persyaratan. Sambil nanti kita koordinasi dengan Komisi 2, Komisi 3 agar kemacetan di sana sini yang mengganggu proses aktivitas di pasar. Di pasar itu juga mesti jadi atensi. Apa yang jadi obsesi warga Kota Ambon itu program revitalisasi akan jalan secara baik dengan interval waktu yang sesuai dengan kalender. Nah Pak, ini saya ada tadi yang saya bilang ada Tribuners yang bertanya. Ini dia menanyakan kalau apakah pasar yang baru nanti bisa menampung semua pedagang yang mencapai 4.000-an. Nah itu soal. Hanya kami bilang sebetulnya itu yang baru didata. Itu belum termasuk PKL itu. Selalu bertambah. Saya misalkan begini ya. Setiap kapal, setiap Los Angeles masuk, setiap ferry masuk,
pasti ada pedagang yang bertambah. Setiap kapal putih masuk, pasti ada pedagang yang bertambah. Ya. Yang saya mau di-manage, ditata itu adalah pedagang yang warga kota, yang mendapatkan loss itu harus pedagang yang warga kota Ambon yang sudah masuk di database, yang benar-benar pedagang. Ya. Jangan karena praktek-praktek spekulan yang membuat orang yang bukan pedagang mendapatkan loss, setelah itu dia jual transaksi, itu praktek di lapangan. Itu yang harus kita tata, harus kita lihat ke depan. Nah, soal kalau 4 ribuan atau 6 ribuan itu pasti nggak cukup. Nggak cukup ya Pak ya? Nggak cukup. Itu pemerintah daerah mesti memikirkan, hidupkan lagi pasar-pasar di sekitar kota Ambon, misalnya di Waihero misalnya udah jalan secara bagus, di Benteng jalan bagus, sehingga ada alternatif untuk pedagang-pedagang yang banyak-banyak ini. Misalnya satu. Tapi soal angkutan luar kota itu mesti masuk paso. Misalnya. Kalau terminal di sana, maka dinamika itu tetap akan bangun di sana kan. Jadi kan paso Bagola sebagai korde kedua kota Ambon itu kalau itu jalan, itu juga kan bisa mengurai kemacetan. Nah, tadi kan ya, berarti tadi Pak maksud harus orang kota Ambon yang berjualan. Siapa sih maksud orang kota Ambon? Apakah orang yang berKTP Ambon saja? KTP Ambon kan? Kan nggak mungkin kita kasih loss itu ke orang yang berKTP SPB dong. Iya. Kalau kita nggak mungkin kayak begitu karena jadi, misal kalau KTP Ambon kan bayar komisi ke Ambon, bayar pajak ke Ambon kan? Kayak gitu. Nah Pak, ini juga itu ya, jadi Tribuners. Tapi nggak tahu orang Ambon kan, kalau yang sudah masuk di database, dia itu skala prioritas. Oke, seperti kita misalnya Pak orang Saparua tapi KTP Ambon itu boleh Pak? Harus KTP Ambon. Tapi kalau bukan pedagangnya nggak bisa. Oh iya Pak maksudnya. Tapi mungkin saya ada minat berjualan ya gitu ya Pak ya. Bahwa ini juga, jadi gitu ya Tribuners, mungkin itu tidak bakal menampung karena kecil ya Pasar Mardika kapasitasnya. Ini juga Pak, ini ada pertanyaan dari Tribuners Pak. Itu belum pasar merah. Aduh, semua ini malah saya kira ternyata semua ini juga komentarnya sukses dan sehat selalu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, terus berjuang untuk Ambon yang lebih baik. Itu Pak katanya ya Pak. Ya, terima kasih ya Tribuners ya sudah masih nonton sampai sudah mau selesai. Nah ini Pak mungkin pertanyaan saya yang terakhir karena waktu kita juga terbatas nih Pak. Yang selain tadi, apakah para pedagang ribuan itu bisa tertampung? Saya juga mau tanya, apakah ketika revitalisasi Pasar Mardika sudah dilakukan, semua pedagang nantinya ya akan menempati Pasar Mardika yang baru akan tetap mendapatkan hak mereka? Yang dulu sudah mendapatkan yang masuk di database Prendak itu skala prioritas. Ya kan? Karena di Pasar Mardika itu susah membedakan mana yang pedagang yang warga kota Ambon, mana yang SPB, mana yang bukannya. Itu concern kami, harus dong orang Ambon. Masa saya waktu saya Ambon, saya mesti mendahulukan orang SPB dengan orang Ambon. Itu bisa. Jadi agar jangan menimbulkan kesenjangan, kecemburuan di antara para pedagang yang dulunya pernah menghuni Pasar Mardika, yaitu skala prioritas. Jangankan orang di SPB, di Pasar Batu Merah aja kalau dia di situ kan nggak mungkin. Yang kedua, kita mencegah itu begini, ada praktek-praktek yang satu orang bisa mendapatkan 2 atau 3 bus. Itu nggak boleh. Monopolistik kayak gitu nggak boleh. Harus 1 lah, harus 2 lah. Yang kedua, kalau dapat pun jangan ada pendekatan penempatannya itu tidak fair, harus undian ya benar. Karena menurut para pedagang, hokinya itu juga ditentukan oleh soletan. Nah, itu juga harus dikawal ke depan kan supaya mereka nyaman, kesempatan berjualan juga ada, dan yang paling penting itu disiplin. Kalau tempat jual ikan di lantai 2, dengan cara dan bentuk apapun pasti orang ke lantai 2. Asalkan jangan ada yang jual di lantai 2 itu bisa. Kalau jual daging di lantai 2, jangan lagi ada yang jual di bawah. Karena pasti kan orang naik. Ini dikembalikan ke Pak Wali dan kawan-kawan di dinas perdagangan supaya kalau ini siap, maka mindset untuk membangun Ambon yang dimulai dari pasar, karena pasar itu etalase atau berharga. Tampilannya bagus sehingga dilihat dari laut juga bagus. Ambon Bay, gitu. Jadi jangan sampai manis itu hilang. Oke Pak, ini kita sudah lebih dari perbincangan kita sudah, ini sudah jam 4 ya, ini hampir sejam ternyata. Nah Pak, ini sebelum mungkin ya
dialog kita berakhir di sore hari ini. Ada yang ingin Pak sampaikan mungkin sebagai closing statement ke Tribuners, juga silahkan Pak. Bisa dikalian dulu. Ya. Yang pertama di kepercayaan untuk tetap mengawal seluruh proses program revitalisasi pasar ini, dan sebagai wakil rakyat di Kota Ambon pasti akan kami kawal secara keseluruhan apa yang jadi tugas dan kewenangan kami. Masuk kami bilang tadi, koordinasi lebih lanjut dengan pihak ketiga, dengan dinas, supaya yang berhak mendapatkan mumpuni sesuai dengan data itu yang harus ada. Yang paling terakhir himbauan aja, jangan karena perbedaan pendapat, manajemen yang belum bagus, penonton yang belum bagus, lantas memunculkan dinamika yang bisa berakibat kerawanan yang terjadi. Namun menjadi manusia ini kan tergantung kita sendiri. Dan saya kira dimulai dari saudara-saudara kami di pasar bisa ciptakan kondisi ini secara baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Pak sudah bersedia berbagi juga berbincang hari ini. Maaf Pak, saya lupa, silahkan dulu Pak. Oke, Tribuners, jadi itu tadi perbincangan saya dengan Pak Ketua Komisi 2 DPRD. Semoga ya, saya juga menyampaikan harapan kepada Bapak mungkin ya, mewakili masyarakat, semoga terus dikawal supaya nanti mungkin hasilnya akan menjadi lebih bagus lagi. Dan Tribuners, mari kita sama-sama sebagai warga Kota Ambon, mari kita bekerja sama supaya menjadikan Ambon ini lebih manis. Jangan sampai manis kita hilang, kita baru saja berulang tahun, semua kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak. Saya Salma Pikaluhata dan juga Pak Japri mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan special interview sore hari ini. Sampai jumpa, selamat sore dan amato. Oke Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.